Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, bersuka cita, amin. Di minggu-minggu terakhir di bulan Desember ini saya percaya dan terlebih lagi percaya bahwasanya kasih Tuhan terus melingkupi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwasanya kasih-Mu tak pernah habis buat kami. Terima kasih bahwasanya satu hari Tuhan boleh percayakan buat kami saat ini. Kami percaya Tuhan kasih-Mu terus sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami memulai ibadah kami hari ini Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau pimpin ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami dan inilah yang dapat kami berikan sebagai korban bakaran yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan buat setiap kita, amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membawakan satu pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dialah yang patut kita sembah dan Dialah yang patut kita puji selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan
Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, haleluya, haleluya. lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Ku sembah Hanya Kau, Kau yang sepanjang umur hidupku. Hanya Kau yang layak disembah. Kau berikan kasih-Mu untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Bapa. Dengan apa kan ku balas cinta-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Inilah pujian kami hanya untuk-Mu. Segala hormat pujian hanya kemuliaan hanya kepadamu kami berikan, haturkan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, agar mendengar dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan sungguh-sungguh Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini. Agar firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam hati kami Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami ya Roh Kudus-Mu yang sanggup untuk melakukannya. Bapa, inilah kami,
dan kami anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Doa kami kiranya sukacita Natal, damai Natal senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Kota Malang mendapat satu berita yang kurang baik, satu kabar yang mengejutkan, di mana wali kota Malang terpapar virus COVID-19 beserta beberapa anggota keluarga. Ini sesuatu yang kurang baik untuk didengar, satu kondisi yang sangat-sangat tidak enak. Namun puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu berita di media online dari Kompas, bisa ditampilkan di slide pertama. Di situ dituliskan bahwa wali kota Malang sembuh dari COVID-19. Yang membuat saya surprise adalah ketika wartawan bertanya kepada beliau, apa rahasia kesembuhan? Apa yang membuat beliau bisa pulih bersama keluarga dari infeksi virus COVID-19? Ini jawabannya yang membuat saya sangat tertarik. Beliau katakan, mungkin bisa Bapak Ibu Saudara baca di slide. Beliau berkata begini, tetapi alhamdulillah sembuh karena happy. Jangan sampai memikirkan yang tidak jelasnya. Happy, ini kata kuncinya. Bahagia. Jadi sekalipun di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam situasi yang kurang enak, di dalam satu tekanan atau di dalam satu keadaan yang gelap, harus happy. Jangan memikirkan yang tidak, artinya yang jelek, yang negatif. Memikirkan kematian, kehancuran dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan beliau tentang happy menjadi kunci kesembuhan, itu selaras dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yes, amin. Jadi sukacita atau bahagia atau gembira ini menjadi kunci bagi kita untuk kita mengalami satu pemulihan atau satu kesembuhan seperti yang dialami oleh Bapak Wali Kota Malang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan kisah ini, ayat ini, satu rema yang Tuhan taruh di hati saya adalah seyogianya kita umat percaya, orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita pribadi lepas pribadi, harusnya kita selalu lebih dari sekedar gembira atau bahagia. Yaitu kita harus senantiasa bersuka cita. Joy. Mengapa? Karena 2 hari yang lalu kita sudah merayakan Natal. Apa itu Natal? Kelahiran Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Makanya di slide kedua saya mengutip sebuah kalimat dari satu lagu.
Joy to the world, the Lord is come. Harusnya kita bersuka cita karena Yesus lahir. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Jadi ketika Yesus lahir Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah rumah tanggamu, Yesus lahir di tengah-tengah keluargamu, maka saya katakan akan ada keselamatan di sana. Seperti yang dialami Zakheus. Ketika Zakheus naik ke atas pohon dan Yesus berkata, turunlah aku datang ke rumahmu. Ketika Yesus dan Zakheus bersama para murid datang ke rumah Zakheus, dengar baik-baik, berkat yang diterima Zakheus adalah dari Tuhan Yesus. Hari ini juga keselamatan turun atas rumah ini. Jadi kelahiran Yesus, kehadiran Yesus itu membuat ada keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, atas masa depan kita. Saya tulis begini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan dan keluargamu, maka selamatlah keluargamu, selamat rumah tanggamu, selamat bisnismu, selamat usahamu, selamat masa depanmu, selamat studimu, selamat semuanya. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, itu sebabnya saya tadi katakan sekali lagi. Seharusnya, seyogianya, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Mungkin dompet kita sudah tidak ada lagi warna merah dan biru, tinggal warna hijau ke bawah misalkan. Mungkin di rekeningmu sudah mulai saldonya turun. Atau mungkin sudah memikirkan tagihan akhir bulan. Atau sedang memikirkan keperluan dan kebutuhan yang lain. Sedangkan penghasilan kita, omset kita berkurang karena pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang sedang terjadi hari ini. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, seberapa gelap pun yang sedang terjadi, yang sedang kau hadapi, joy to the world. Tetap bersuka cita, tetap bergembira seperti tadi disampaikan. Bahagia adalah kunci dari sebuah kesembuhan dan pemulihan. Karena kalau kita tidak mengalami joy hari-hari ini, sia-sialah Natal. Natal hanyalah sebuah perayaan, tidak lebih. Makna Natal adalah Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi kita, bagimu dan bagiku. Selamat semuanya. Jadi apapun yang sedang terjadi, tetap percaya kalau Yesus hadir, kita akan tetap selamat. Yang percaya katakan, amin. Baik, kunci segala sesuatu bisa menjadi sukacita. Apa yang bisa membuat kita selalu bersuka cita? Nah, ketika saya merenungkan Bapak Ibu Saudara pertanyaan ini, apa yang membuat kita bisa selalu bersuka cita? Senantiasa bersuka cita. Seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan ini beberapa hari Bapak Ibu Saudara, saya menemukan jawabannya. Supaya kita bisa senantiasa bersuka cita di dalam segala kondisi, yang terutama di dalam hidup kita, kita tahu apa prioritas hidup kita. Sekali lagi, apa yang menjadi prioritas hidup kita. Di slide yang ketiga, saya sudah tampilkan satu kata, prioritas. Di minggu terakhir di bulan Desember dan di minggu terakhir di tahun 2020 ini, saya akan tutup dengan satu tema, ketahuilah apa yang menjadi prioritas di dalam hidupmu. Supaya engkau senantiasa bersuka cita. Dan bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan ketika kita menemukan prioritas hidup kita. Dan kita tahu kebenarannya dari satu kisah pengajaran Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit. Dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33.
Di sini rahasia firman Tuhannya Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang bisa membuka Alkitab atau handphone yang ada Alkitab. Mari kita baca firman Tuhan. Ini yang menjadi rema bagi kita, firman bagi kita menutup 2020 masuk ke 2021. Sudah dapat? Judulnya tentang hal kekhawatiran. Kita mulai ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama kita hidup di dunia Bapak Ibu Saudara, selama kita ada di dunia ini, kita perlu yang namanya makanan. Kita perlu yang namanya minuman dan pakaian. Di slide yang keempat, saya tampilkan ini. Nah, untuk kita bisa memperoleh makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, bayar SPP, bayar uang kuliah, bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, dan lain sebagainya, kita harus membelinya dengan uang. Kita harus membayar dengan uang. Injil mencatat Yesus pun harus bayar pajak dengan uang, bukan dengan daun, dengan uang. Dan bagaimana kita memperoleh uang Bapak Ibu Saudara? Tidak ada cara lain selain kita bekerja. Jadi ketika kita bekerja, kita memperoleh uang. Ketika kita memperoleh uang, kita bisa membeli, kita bisa membayar, dan kita bisa mendapatkan semua kebutuhan. Ini hukum dunia Bapak Ibu Saudara. Ini satu sistem yang tidak bisa diubah. Semua butuh uang. Oleh sebab itu semua orang butuh bekerja. Jadi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kalau engkau sedang bekerja, baik itu wira swasta, baik itu engkau ikut orang dan lain sebagainya, bekerjalah dengan giat, dengan rajin. Pernah saya bahas 2 bulan yang lalu tentang kisah Paulus di Malta. Paulus rajin, tent maker, pembuat tenda, bekerja dengan rajin. Nah, seringkali kita merasa ayat ini berbicara kalau kita sedang melayani Tuhan, kita tidak usah bekerja. Milih-milih pekerjaan, ini terlalu berat, ini terlalu super berat, ini teramat sangat berat. Firman Tuhan berkata, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun, ketika engkau bekerja, saya bekerja, menjual beras, saya berikan yang terbaik. Saya menjual telur, saya berikan yang terbaik.
Tadi pagi jam 5 pagi saya ngantar telur 120 kilo ke Pandaan. Karena ada customer dari Mojokerto. Saya harus bangun pagi jam 4 Bapak Ibu Saudara. Pulang dari Pandaan kami persiapan. Istri saya rekaman WL, saya persiapan khotbah untuk rekaman untuk hari ini. Kami pun bekerja tentunya dengan rajin, dengan giat. Tuhan tidak suka pemalas. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada murid yang dipakai Tuhan Yesus, dipilih Tuhan Yesus sedang nganggur Bapak Ibu Saudara. Semua yang dipilih ada yang sedang menjalaikan, bekerja sebagai nelayan. Ada yang pemungut cukai, bekerja. Semua bekerja. Tuhan pakai orang yang rajin. Coba bandingkan dengan Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, pergi kepada semut. Semut seperti apa? Rajin. Mau panas, mau hujan, kerja. Mencari makan, mengumpulkan makan. Yang tidak bekerja, jangan makan. Ini firman Tuhan. Jadi Alkitab firman Tuhan, Injil tidak pernah melarang engkau bekerja. Malah sebaliknya, ketika engkau sedang bekerja, bekerjalah yang terbaik, giving your best atau giving my best gitu ya. Jangan menjadi orang yang malas. Tetapi apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, bekerja dengan segenap hati. Perhatikan kembali kita ke Matius 7 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan, Matius 6 ayat 32. Semua itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau Tuhan. Jadi bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, bekerja dengan segenap hati, itu juga dilakukan oleh orang lain. Nah, oleh kita juga. Tetapi yang membuat perbedaan Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan kita dengan mereka yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan adalah di ayatnya yang ke-33. Mari kita baca ayat 33 sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat carilah dahulu yang warna hijau. Ini membuktikan bahwa Alkitab tidak pernah melarang engkau bekerja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah prioritasmu. Dikatakan di ayatnya yang ke-33, carilah dahulu. Engkau boleh bekerja, engkau boleh melakukan segala sesuatu, engkau boleh bisnis A, engkau boleh bisnis B, engkau boleh menjadi anggota dewan, engkau boleh menjadi wakil rakyat, engkau boleh menjadi wali kota, engkau boleh menjadi gubernur dan lain sebagainya. Tetapi, ini, carilah dahulu, prioritaskan Tuhan. Lebih dari mencari uang untuk membeli keperluan dan kebutuhan, sebelum itu carilah Tuhan. Carilah dahulu. Kata cari, kalau orang mencari sesuatu, misalkan saya gak ketemu dompet gitu ya. Kayak tadi saya nyari dompet, saya dari kemarin bingung dompet saya di mana gitu ya. Saya cari sama Wulan, dari depan sampai belakang, gak ketemu-temu. Dicari, diinget-inget gitu ya. Ternyata tadi baru ketemu, ternyata masuk ke mesin pencuci pakaian. Karena kejatuhan dari dompet. Jadi ketika orang mencari Bapak Ibu Saudara, ada satu usaha yang terbaik untuk melakukan sesuatu dan yang dicari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi sekali lagi mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Alkitab tidak pernah melarang kita bekerja. Tetapi di atas bekerja, kita harus
lebih dulu mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ayat ini ditutup dengan satu kalimat, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua Tuhan akan sediakan buat kita. Semua akan Tuhan memberkati kita. Jadi kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu Saudara, mengapa hal prioritas ada di dalam konteks hal kekhawatiran? Kalau boleh saya rangkum dengan satu kalimat, ketika kita tahu prioritas kita mencari Tuhan, maka hidup kita tidak akan khawatir. Sebaliknya hidup kita akan senantiasa berbahagia dan bersuka cita. Jadi kuncinya sekali lagi, carilah Tuhan. Ada dua hal yang utama. Di slide selanjutnya saya tulis begini. Ada dua hal yang utama di dalam hidup ini, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini hal yang utama. Jadi sebelum engkau bekerja, seperti slogannya Pak Jokowi ya, kerja, kerja, kerja. Carilah dulu dua hal yang utama ini, yaitu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah kalau saya definisikan secara cepat adalah satu kondisi di mana kita hidup di dalam hadirat Tuhan dan kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaannya Allah. Kalau saya hidup di kerajaan Inggris, maka saya hidup dengan nilai-nilai kerajaan Inggris. Kalau saya hidup di kerajaan Brunei, maka saya harus hidup dengan nilai-nilai yang ada di kerajaan Brunei. Kalau saya hidup di dalam kerajaan Allah, maka saya hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Artinya sesuai dengan kehendak Allah. Hidup di dalamnya. Lebih jelasnya lagi, mari kita buka satu ayat firman Tuhan dari Roma 14 ayatnya yang ke-17. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman. Ini yang tadi sudah saya bahas di awal. Semuanya ini dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika engkau berada di dalam kerajaan Allah, tiga yang Paulus sampaikan, yaitu berbicara kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Inilah isinya kerajaan Allah. Jadi ketika kita hidup mencari Tuhan, ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, ketika kita hidup membangun di dalam keintiman dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebenaran, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan damainya Tuhan, dan hidup kita akan penuh dengan sukacita. Ini yang tadi saya sampaikan, joy to the world. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, kita akan memiliki tiga hal ini, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada di sana. Jadi kalau ada keluarga rumah tangga yang masih ada piring terbang begitu ya, ada kondisi yang kurang baik, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga kita? Saya sudah bahas di minggu kedua, bagaimana menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Matius 18 ayat 19 dan 20 sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Hadirkan Tuhan, hadirkan Kristus di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu. Dengan membangun keintiman, mencari kerajaannya Allah. Bukan kerajaan dunia, bukan cuma duit gitu ya. Kayak kereta api gitu ya. Duit gitu ya. Tapi mencari kehadiran Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka akan ada damai, sejahtera, dan sukacita di dalam kebenaran. Damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Artinya bukan cuma damai,
tetapi hidupmu sejahtera. Ketika hidupmu sejahtera, engkau akan bersuka cita karena kebenaran Tuhan menyertaimu. Ini yang saya sampaikan. Apa itu kerajaan Allah? 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, ini yang keempat. Dari Roma 14:17 ada 3, yang terakhir kerajaan Allah 1 Korintus 4 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ada kuasa di dalam kerajaan Allah. Ini yang saya sampaikan tadi. Akan ada pemulihan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang berkekurangan diberkati. Karena di dalam kingdom of God is the power. Di dalam kerajaan Allah adalah kuasa. Mengapa? Karena roh bekerja. Roh yang menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian bangkit. Kuasa yang sama membangkitkan kehidupanmu. Makanya tadi saya sampaikan ketika Natal itu hadir. Joy itu ada, yang tidak baik akan menjadi baik. Rumah tanggamu selamat, masa depanmu selamat. Karena roh itu bekerja di dalamnya. Ada kuasa oleh Roh Kudus. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Ada damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan ada firman urapan karena Roh Kudus. Ketika kita memprioritaskan mencari kerajaan Allah, ini berkat yang kita akan terima. Ketika berkat ini kita akan terima, kita akan melihat jalan-jalan terbuka, sungai di padang gurun, Tuhan sanggup buat. Ini yang saya sampaikan. Di akhir tahun ini, saya mau buka satu rahasia buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengalami mukjizat, pertolongan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Yang mungkin hari ini sedang mencari pekerjaan, yang mau melamar pekerjaan, datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Sujud menyembah. Minta hikmatnya. Minta firmannya. Minta janjinya. Maka ketika engkau terima. Seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Janji dan realisasi. Tuhan akan lakukan perkara yang besar atas kehidupan kita. Orang mungkin bisa bilang cari kerja sulit di masa pandemi. Tetapi kalau engkau mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Allah, maka akan ada kuasa yang menyertai engkau. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa. Semua mungkin. Semua bisa terjadi. Bandingkan dengan Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Yuk kita baca. Daniel 6 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada orang yang sirik iri dengan Daniel. Ada orang yang gak suka. Lalu mereka membuat skenario untuk menjebak dan untuk membinasakan Daniel. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara firman Tuhan hari ini. Inilah lifestyle orang yang mengalami mukjizat Tuhan. Gaya hidup orang yang mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dia 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Every day dia melakukannya. Setiap hari Daniel menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kerajaannya Allah dan kebenarannya. Maka yang terjadi ketika dia dimasukkan ke gua singa, realitanya Bapak Ibu Saudara, kenyataannya singa tidak doyan. Kalau singa ketemu daging selesai. Tetapi yang harusnya singa lapar makan orang, akhirnya singa tidak jadi makan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada kuasa yang tadi 1 Korintus 4 ayat 20 tuliskan. Ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, ada sukacita. Bahkan di gua singa, Daniel gak teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan sayang gak sama saya, Tuhan jahat. Daniel santai saja. Damai sejahtera ada di dalam kehidupannya. Daniel tetap bersuka cita.
Karena isinya kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17, adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Ini orang yang hidup di dalam kingdom of God. Hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam hadirat Allah. Hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Akan mengalami hal-hal ini. Yang kedua, bandingkan dengan Markus 1 ayatnya yang ke-35. Markus 1 ayatnya yang ke-35. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa ia? Siapa? Ia di sini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan 100%, manusia 100%, masih membangun keintiman, mencari kerajaan Bapa, kerajaan surga, kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pagi-pagi benar, Yesus sudah pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau ada yang bertanya, apa rahasianya Yesus bisa melakukan mukjizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang terikat bisa lepas. Saya mau kasih tahu jawabannya, karena Yesus hidup di dalam kerajaan Allah, karena isinya kerajaan Allah adalah kuasa yang tanpa batas. 1 Korintus 4 ayat 20 tadi. Kuasa. Jadi apapun persoalanmu Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu hari-hari, apapun badai yang sedang terjadi, cari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segalanya. Maka kau akan melihat, engkau akan tetap tenang di tengah badai. Engkau tetap akan damai sejahtera di tengah segala persoalan. Dan lebih dahsyatnya lagi, engkau bisa menenangkan badai karena hidupmu ada kuasa yang tanpa batas bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Ini rahasianya. Jadi kalau kita ingin dan rindu mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, sukses dan berhasil, maka prioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas semua perencanaan dan usahamu. Yang terakhir saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabmu dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayo sama-sama kita baca kalimat ini. Ganti apa saja yang diperbuatnya dengan kalimat apa saja yang diperbuat David berhasil. Yang diperbuat Armen berhasil. Yang diperbuat Avan berhasil ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuat Alvan, David, Armen, Gebi berhasil. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Berhasil. Kenapa berhasil? Kembali lagi saya sampaikan berkali-kali. Khotbah ini lanjutan dari khotbah saya 2 minggu yang lalu. Karena semua yang dijanjikan Tuhan, Yosua 20 yang kita sudah baca 2 minggu lalu. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan penuhi. Semua janji Tuhan, semua firman Tuhan, semua yang Dia nubuatkan pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Inilah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya engkau mengalami ada 5 berkat yang saya rangkum. Yang pertama, engkau akan mengalami damai.
di dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa yang tanpa batas. Engkau akan mengalami semua yang kau kerjakan berhasil. Dan engkau akan mengalami selamat di dalam segala kehidupanmu. Miliki 5 berkat ini. Memasuki tahun 2021 biasanya di akhir tahun semua orang tentu punya yang namanya resolusi 2021. Slide yang terakhir dan saya akan selesai di sini. Melalui kesempatan ini Bapak Ibu Saudara di akhir tahun ini, di minggu terakhir di tahun 2020 ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita buat resolusi 2021 kita. Namun saya mengajak, saya menghimbau, nomor 1 resolusi harapan kita adalah supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang berkualitas. Artinya kita memiliki hubungan pribadi di mana kita hidup di dalam kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Jadi mengakhiri 2020, masuk tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Buat resolusi. Ada yang punya kertas dan ballpoint? Bisa dicatat. Nanti setelah firman kita akan berdoa. Saya akan tompang tangan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Resolusi 2021-mu pasti akan terjadi. Ambil kertas, yuk saya beri kesempatan. Mau ngambil kertas boleh, ambil ballpoint. Atau yang tidak punya kertas, tidak punya ballpoint, ada handphone. Bisa diketik, di mana saja diketik. Buat resolusi 2021. Isi yang nomor 1. Untuk engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang berkualitas. Yang kedua, engkau boleh isi, misalkan yang lagi mencari pekerjaan. Nomor 2, saya pasti akan bekerja. Yang sedang berjuang untuk lulus, bikin nomor 2, saya harus menjadi sarjana di 2021 misalkan. Yang kepengen mobil, bikin di nomor 2 atau 3 atau 4 atau 5, saya pengen punya mobil. Yang kepengen punya anak keturunan, bikin di nomor berapa? Saya pengen punya anak di 2021. Apapun resolusimu di 2021. Yang utama dan pertama adalah miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau nomor 1 ini Bapak Ibu Saudara, engkau lakukan yang terbaik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua akan Tuhan sediakan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang sudah saya janjikan beberapa bulan yang lalu. Mengakhiri 2019, saya punya resolusi. Yang pertama adalah HPDT. Jadi setiap tahun ketika pergantian tahun, resolusi saya, harapan saya, tujuan target hidup saya di 2021 atau di tahun yang baru, yang pertama itu wajib hukumnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan nomor 2, saya tulis di 2019 akhir adalah, Tuhan, saya kepingin, saya ingin trombosit saya di 2021 ini di atas 150.000. Karena sudah sekian tahun selalu di bawah 150.000. Karena ITP yang saya idap sampai hari ini. Yang ketiga, saya ingin tahun 2020 ini saya ingin jadi dosen, mengajar di sebuah kampus. Dan yang keempat, saya ingin di 2021 ini Tuhan, di 2020 ini Tuhan. Satu keinginan saya, karena CV usaha kita yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kelola, sudah habis masa tayangnya, expired, harus diubah ke notaris karena ada perubahan regulasi, bukan didaftarkan di pengadilan negeri tapi Kemenhumkam, kementerian. Tuhan tolong 2020 ini CV usaha kita bisa berubah akte pendiriannya dan terdaftar di Kemenkumham. Dan saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara di akhir tahun ini, di minggu terakhir ini, semuanya yang saya harapkan terjadi di 2020 ini, di masa pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang tidak terjadi. Semua Tuhan berikan. Bahkan ada satu bonus yang Tuhan tambahkan kepada saya.
kami punya usaha baru yang sangat memberkati kehidupan kami. Selain beras dan lain pelayanan. Tuhan tambahkan bonusnya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam setiap resolusi kita, di setiap harapan kita, maka yang nomor 2 Tuhan akan sediakan. Yang nomor 3 Tuhan akan jawab. Yang nomor 4 Tuhan akan laksanakan. Yang nomor 5 akan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Karena sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di 2021 Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi hari ini buatlah resolusi bahwa mengawali 2021 saya harus membangun keintiman dengan Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Dalam setiap kehidupan saya hidup di dalam kebenaran dan janji firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan dan Tuhan Yesus. Maka ketika engkau melakukan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mencari Tuhan dan segalanya. Maka semuanya kembali ke ayat 33 tadi. Dari Matius 6:33. Semuanya. Semuanya. Yuk sama-sama dengan saya katakan semuanya. Apa itu semuanya? Uang. Kesembuhan. Berkat yang lain, apapun yang tadi resolusi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan Natal adalah stempel bahwa tidak ada satu janji Tuhan yang tidak Tuhan genapi. Semua akan digenapi. Jadi kalau hari ini di akhir tahun ini engkau menerima janji Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Covid boleh ada. Resesi boleh terjadi. Tetapi kalau kau hidup di dalam kingdom of God. Kerajaannya Allah. Kerajaannya Tuhan. Kerajaannya surga. Engkau akan diberkati. Engkau akan melihat. 5 roti dan 2 ikan akan memberkati 5.000 orang, sisa 12 bakul. Engkau akan melihat laut Teberau terbelah menjadi 2. Engkau akan melihat mana dari sorga akan turun di dalam setiap kehidupanmu. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sudah selesai menulis resolusi 2021? Sudah? Apa yang kau impikan? Apa yang kau harapkan? Apa yang kau rindukan terjadi di tahun 2021 nanti? Sudah dicatat? Apa saja? Apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan? Catat. Di kertas boleh, di handphone boleh, di hati dan pikiranmu boleh. Dan hari ini kita akan berdoa. Kita buat satu komitmen. Kita ikat satu perjanjian dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan aku mencari Engkau, maka Engkau akan menambahkan segalanya bagiku. Dan kau akan melihat 2021 adalah tahun berkat. Dan di penghujung 2021 nanti Bapak Ibu Saudara akan bersaksi seperti tadi saya bersaksi. Bahwa Tuhan sungguh akan menggenapi setiap janji firman-Nya. Amin. Amin. Yes. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percayalah. Carilah dahulu Tuhan. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Maka kau akan melihat berkat yang melimpah. Jalan yang terbuka. Kebaikan Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pelayananmu, studimu, anak-anakmu, keturunanmu. Dan semuanya akan selamat. Karena Dia Sang Juru Selamat. Yesus telah lahir di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu Saudara. Sambil Singar akan menyanyikan pujian ini bersama pemain musik. Catatlah, ketiklah, tulislah. Apa yang menjadi resolusimu di 2021. Apa yang menjadi harapanmu di tahun yang baru nanti. Tinggal 4 hari lagi. Kita akan masuk 1 Januari 2021. Hari ini, mari kita buat resolusi kita. Kita buat harapan kita. Ini kesempatan kita mengikat satu covenant dengan Tuhan.
memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari singer dan pemain musik angkat pujian ini sambil Bapak Ibu Saudara yang sedang mencatat, sedang menulis. Bagi Tuhan Ya, tak ada yang Glory kinara mustahil. Bagi Tuhan ya, tak ada yang tak mungkin. amin. Yes, Mujizatnya glory, haleluya. disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan glory, haleluya. tak ada Amin. yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Disediakannya bagi. disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya, Mujizatnya haleluya. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kertas-kertas yang sudah kau tulis resolusi 2021-mu, apa yang menjadi harapan impianmu 2021 nanti? Atau handphonemu yang sudah kau ketik di sana, apa yang menjadi impian imanmu? Taruh di tanganmu. Imani terjadi. Matius 18 ayat 18 sampai 20 demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas dari surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana dua atau orang tiga berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa, sekalipun ruang dan jarak memisahkan kami, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Engkau tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing seperti janji firman-Mu. Dan kami mau sepakat berdoa pada hari ini. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas dari surga. Hari ini hamba mengangkat tangan berdoa untuk setiap resolusi-resolusi, harapan-harapan iman di 2021 yang sudah dibuat oleh anak-anak-Mu ya Bapa, yang mendengarkan firman di akhir tahun ini. Semuanya akan digenapi, semuanya akan terjadi, semuanya akan Tuhan penuhi. Mukjizat keajaiban akan mereka terima, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami mengikat covenant kami, perjanjian kami dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Ketika kami memprioritaskan Engkau, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami ikat perjanjian oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sang Mesias yang telah lahir, Sang Bayi Natal yang sudah kami terima, menjadi juru selamat kami. Dan kami akan melihat di 2021 apapun yang terjadi, apapun yang akan kami alami, badai persoalan apapun yang akan kami temui, hidup kami akan senantiasa bersukacita, damai dan sejahtera. Karena kami hidup di dalam kingdom of God dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Dan kami akan bersaksi di akhir 2021 nanti bahwa benar Tuhan itu setia. Tidak ada satupun dari janji-Mu yang tidak Engkau penuhi. Semuanya akan terpenuhi. Yang sudah diberkati Tuhan,
Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepadanya sebab kasih karunia-Nya. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mau menutup dengan sebuah pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan dan katakan amin. Kami terima setiap berkat-Mu Tuhan. Kami menerima setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini juga di akhir bulan ini, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan, ditambah usia mereka, ditambahkanlah berkat. Diberkatilah mereka dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, pelayanan dan pekerjaan mereka. Hidup mereka akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan juga di bulan Desember ini, Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kiranya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati usaha pekerjaan anak-anak kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya seperti pujian ini Tuhan, rumah tangga kami penuh dengan berkat dan kemuliaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk 2020, Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan tolong dan berkati kami. Tuhan sertai kami. Kalau beberapa hari ke depan kami akan masuk di 2021, kami percaya Tuhan yang sama yang menyertai kami di 2020 adalah Tuhan yang akan menyertai di 2021. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih dan kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kami mengalami berkat-Mu di 2020, kami akan juga mengalami berkat-Mu yang besar di 2021. Kalau kami mengalami mukjizat dan keajaiban di 2020, mukjizat yang lebih besar lagi menanti kami di tahun yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap janji firman-Mu atas kehidupan kami. Dan sempurnakanlah berkat-Mu yang besar dengan berkat daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupanmu, rumah tanggamu,
pelayananmu, masa depanmu, studimu, dan semua yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.